Halo Sobat Saferian, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang reintegrasi dan integrasi sosial. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama lengkap saya Maria Angelina Yubadu. Saya biasa disapa Anji. Saya dari kelas 11 IPS 2. Oke teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan tentang integrasi sosial. Jadi teman-teman, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkatkan KBBI disebutkan bahwa integrasi adalah pembauran sesuatu yang berbeda hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Nah, dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat yang meliputi perbedaan kedudukan, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem-sistem, nilai, dan norma menjadi satu kesatuan. Oke teman-teman, setelah mengetahui pengertian dari integrasi sosial, yang kedua saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong dan faktor penghambat dari integrasi sosial. Yang pertama, faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Untuk mencapai integrasi sosial, ada berbagai macam faktor yang harus terjadi. Yaitu, yang pertama, faktor pendorong terjadinya integrasi sosial adalah toleransi. Teman-teman, toleransi adalah salah satu alat penting di dalam masyarakat yang mendorong terjadinya komunikasi antara kebudayaan yang berbeda, agama yang berbeda, ras yang berbeda, sehingga dapat tercapai suatu integrasi di antara mereka. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam perekonomian. Masalah ekonomi juga seringkali menjadi faktor pemicu konflik. Maka dari itu, adanya kesempatan yang seimbang dalam ekonomi dapat mempercepat proses integrasi sosial di dalam masyarakat. Yang ketiga, sikap saling menghargai suatu di dalam masyarakat. Suatu masyarakat yang memiliki atau menjunjung tinggi sikap yang saling menghargai akan lebih mudah untuk mencapai integrasi sosial. Misalnya teman-teman, jika dalam kelompok masyarakat yang bersedia mengakui kelemahan dan kelebihan budaya serta cara pandang mereka masing-masing, itu akan lebih mempercepat atau mempermudah terjadinya integrasi sosial. Yang keempat, unsur budaya yang sama. Unsur budaya yang sama atau serupa seringkali lebih mudah mendekatkan atau menghilangkan potensi konflik di dalam suatu kelompok. Suatu kelompok masyarakat yang mengetahui persamaan unsur budaya dengan kelompok masyarakat lainnya, itu akan lebih mudah berdamai. Umumnya, mereka akan lebih cepat menghilangkan segala prasangka yang berpotensi menimbulkan konflik. Yang kelima, musuh bersama dari luar. Adanya musuh bersama dari luar juga cenderung memperkuat kesatuan masyarakat. Misalnya nih teman-teman, dalam situasi menghadapi ancaman, mereka akan bersatu untuk melawan musuh, sehingga setiap kelompok atau golongan bersedia melepaskan sisi egois mereka masing-masing demi untuk menghadapi musuh bersama-sama, sehingga itu makanya terjadi integrasi sosial. Yang kedua, faktor penghambat terjadinya integrasi sosial. Nah, teman-teman, selain faktor pendorong, ada pula faktor penghambat terjadinya integrasi sosial di masyarakat. Di antaranya, yang pertama, sikap yang menghargai. Tidak bisa dipungkiri di dalam masyarakat, jika adanya perbedaan budaya, terkadang kurang dihargai oleh sekelompok masyarakat tertentu, teman-teman. Hal ini seringkali menyebabkan terjadinya konflik budaya yang menghambat terjadinya integrasi sosial. Yang kedua, kurangnya kesadaran menjaga persatuan dan kesatuan. Oke. Jadi teman-teman, seiring perkembangan waktu, arus globalisasi itu berdampak pada sikap individualisme pada masyarakat. Seperti yang terjadi di berbagai negara maju, contohnya, sikap individualis seringkali memicu konflik. Masyarakat dengan sikap individualis tidak memiliki kepedulian pada kondisi di sekitarnya. Akibatnya, kesadaran untuk menjaga persatuan dan kesatuan mulai berkurang. Yang ketiga teman-teman,
berkurangnya sikap toleransi. Kurangnya toleransi atau sikap saling menghargai dan menghormati antara sesama golongan yang berkonflik membuat masalah itu susah diselesaikan, teman-teman. Akibatnya, konflik yang terjadi makin membesar dan terpelihara. Ketiga, bentuk integrasi sosial. Integrasi sosial dapat terjadi dalam 3 bentuk, antara lain yang pertama, integrasi normatif. Jadi teman-teman, integrasi normatif adalah bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam hal ini, norma dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk mempersatukan masyarakat. Contohnya teman-teman, di Indonesia memiliki pedoman Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi sebuah norma yang berfungsi untuk mengintegrasikan masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional itu terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat, teman-teman. Misalnya di Indonesia terdapat beberapa suku atau banyak suku yang dapat difungsikan potensinya, sehingga dapat tercapai integrasi sosial. Yang ketiga, integrasi koersif. Jadi teman-teman, integrasi koersif adalah bentuk integrasi sosial yang terjadi karena kekuasaan dimiliki penguasa. Pada bentuk integrasi sosial ini, penguasa yang memiliki kekuasaan menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan supaya masyarakat mampu untuk bersatu, teman-teman. Contohnya polisi. Polisi menggunakan kekuasaan untuk menembakkan gas air mata ketika ada kerumunan orang yang rusuh, teman. Setelah mempelajari integrasi sosial, yang kedua saya akan menjelaskan tentang reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial menjadi suatu upaya untuk membangun kembali kepercayaan sosial setelah terjadinya disintegrasi sosial di masyarakat. Tentunya teman-teman juga sudah mengetahui apa itu disintegrasi sosial. Jadi teman-teman, disintegrasi sosial seringkali terjadi karena perubahan di lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Perubahan tersebut menyebabkan norma dan nilai pada masyarakat memudar, sehingga terjadilah konflik. Situasi ini berpotensi membuat masyarakat tidak terkendali karena tidak lagi memiliki landasan dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Sehingga teman-teman, masyarakat tidak lagi dapat membedakan mana yang baik atau yang buruk, mana juga yang benar dan mana yang salah. Jika sudah begini, diperlukannya upaya reintegrasi sosial untuk memperbaiki dan menemukan penyebab terjadinya konflik di masyarakat. Selain itu teman-teman, reintegrasi sosial juga diperlukan untuk menata dan menyatukan kembali masyarakat, sehingga terciptalah keadaan yang harmonis di tengah masyarakat yang mengalami konflik tersebut. Jadi teman-teman, dari uraian tersebut dapat diartikan jika reintegrasi sosial adalah proses yang bertujuan untuk menyatukan kembali pihak yang berkonflik sehingga tercipta kondisi seperti sebelum terjadinya konflik terjadi. Namun, pada praktiknya tidak mudah mengembalikan kondisi yang sudah terlanjur terjadi. Inilah mengapa reintegrasi sosial membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menerapkannya. Setelah mengetahui apa itu integrasi dan reintegrasi sosial, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh dari integrasi dan reintegrasi. Yang pertama, gotong royong. Kegiatan gotong royong adalah kegiatan yang tidak membedakan mana yang miskin dan mana yang kaya. Karena kegiatan gotong royong memiliki satu tujuan, yaitu untuk menjaga keamanan di wilayah dan setiap masyarakat juga saling membantu tanpa membedakan mana yang kaya dan mana yang miskin untuk menjaga ketertiban lingkungan. Yang kedua, tidak ada perbedaan antara anak kaya dan anak yang miskin di suatu sekolah. Setiap siswa maupun siswi di sekolah mempunyai hak dan kewajiban untuk belajar tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, kesamaan derajat antara satu anak dengan anak yang lainnya di dalam keluarga. Di mana orang tua itu menanamkan sifat integrasi sosial yang
berupa tanpa membedakan anak pertama, anak kedua, serta anak ketiga dan lainnya. Semuanya memiliki yang namanya kesamaan derajat di dalam keluarga. Yang keempat, setiap wilayah ikut menjalankan sistem demokrasi di dalam masyarakat.